Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Unisa, NIM 1122047. Di sini saya akan menjelaskan modul PKN tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah pendapat para ahli tentang integrasi. Menurut Howard Wingate, integrasi bangsa berarti penyatuan bangsa yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruh yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut Myron Weiner, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Sujati Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Makna integrasi nasional. Integrasi nasional menunjukkan adanya kekuatan dan keinginan untuk hidup bersama sebagai kelompok, yang mana kelompok ini adalah berbentuk bangsa dan negara. Integrasi nasional tercermin dari rasa cinta, bangga, hormat, dan loyal kepada negara yang akan mewujudkan cita-cita negara. Jadi, istilah integrasi nasional adalah menunjuk kepada seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, yang meliputi bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Macam-macam integrasi nasional. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi instrumental. Yang ketiga, integrasi ideologis. Yang keempat, integrasi fungsional. Yang kelima, integrasi koersif. Syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Arti penting nasional dan keutuhan NKRI. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mudah untuk diwujudkan. Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau perpecahan. Negara yang senantiasa diwarnai konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Masyarakat yang berintegrasi dengan baik merupakan harapan setiap negara. Kondisi demikian akan menjadi modal yang kuat untuk membangun kejayaan nasional demi mencapainya tujuan nasional. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Myron Weiner, dalam Subakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan atau legitimate merupakan hal yang penting bagi pembentukan negara. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat tercapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan
dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya toleransi antar golongan. Yang kedua, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang ketiga, adanya ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat akibat tidak meratanya hasil-hasil pembangunan. Yang keempat, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Upaya dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil, sehingga peningkatan kesejahteraan rata. Yang kedua, mengembangkan dan membangun kebangsaan akan identitas nasional dalam lambang negara, dasar negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan bendera Indonesia. Yang ketiga, menjaga dan membangun rasa aman dan tentram rakyat. Peranan warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Yang pertama, peranan warga negara dalam statusnya sebagai warga negara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Peranan aktif, B. Peranan pasif, C. Peranan positif, D. Peranan negatif. Kedua, peranan warga negara di bidang politik dalam menjaga integrasi nasional dibagi menjadi 8, yaitu A. Bhinneka Tunggal Ika atau pluralisme, B. Berwawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan, C. Berciri kekeluargaan, D. Gotong royong dan kerjasama, E. Musyawarah, F. Cinta tanah air, G. Cinta persatuan dan kesatuan, H. Semangat solidaritas dan kebersamaan. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.